Faras, Akela, kalian tahu nggak hari ini adzan maghrib lebih cepat? Hah? Serius Kansa? Bisa buka puasa sekarang? Tapi ini masih jam 4 sore loh. Dengerin deh, itu suara adzan dari masjid sekolah. Alhamdulillah, akhirnya. Astagfirullah Faras, itu bukan azan maghrib, tapi itu bel istirahat kedua. Hah? Ya Allah, aku batal puasa. Hahaha, kena deh Faras batal puasa. Dosa nggak sih Akela? Aku buka duluan. Santai aja Faras, kalau lupa itu nggak batal. Kata Rasulullah, orang yang makan karena lupa itu rezeki dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1933. Alhamdulillah, aku selamat. Tapi tetap aja loh, mukanya panik banget tadi. Hahaha. Kansa, tahu nggak sih kalau ngeprank kayak gitu bisa bikin orang marah dan bisa bikin dosa. Dosa? Tapi kan aku cuma bercanda. Bercanda boleh, tapi kalau bikin orang panik dan takut itu bisa termasuk bohong. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990. Faras, maaf ya nggak akan ngeprank soal adzan lagi. Ya udah maafin, tapi besok traktir aku di kantin ya. Hah, kok jadi aku yang kena denda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pemirsa sekalian senantiasa bisa melaksanakan, bisa memenuhi kebutuhan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Islam itu adalah merupakan agama yang super sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena kesempurnaan agama Islam itu nampak bahwa seluruh tatanan kehidupan manusia itu tentu ada yang namanya sandarannya. Termasuk sandaran bagaimana ketika kita berhubungan dengan manusia atau hablum minan nas dan juga hablum minallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan tadi bahwa Islam adalah sangat sempurna. Salah satunya adalah bagaimana Islam itu juga mengatur bagaimana kita berbicara, menggunakan lisan kita. Lisan itu sangat penting sekali karena bisa menentukan yang namanya pola hidup kita dan bagaimana amalan kita itu bisa diterima oleh Allah atau tidak. Hal yang sangat penting perlu kita cermati bahwa dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya yaitu malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini ya menggambarkan bahwa setiap apa yang kita utarakan, setiap apa yang kita bicarakan itu mengandung dua konsekuensi. Yang pertama adalah bahwa setiap apa yang kita utarakan, yang kita bicarakan, lisan kita itu akan senantiasa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian, bahwa setiap apa yang kita kerjakan, yang kita katakan itu ada pengawasnya, yaitu adalah malaikat raqib dan atid yang senantiasa mengawal kita selalu tanpa henti, tanpa lelah, yaitu senantiasa mengawal kita dan mencatat amal-amal kita, termasuk amal ketika kita berbicara, sehingga kita harus berhati-hati ketika kita itu berbicara kepada siapapun, dalam keadaan apapun. Islam sudah mengatur. Kalau dalam Islam namanya adab berbicara atau tata cara kita berbicara. Ada beberapa hadis yang sangat-sangat fundamental, yang sangat kita kenal,
Yang pertama yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Ini mengandung makna bahwa kalau tidak bisa berkata yang baik, berbicara yang baik, mending diam. Itu malah sebuah suatu ibadah. Daripada kita berbicara, tapi ternyata kemudian akan menimbulkan orang lain menjadi sakit hati dan sebagainya, ini sangat berbahaya. Hadis yang kedua, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, lisan kita itu ternyata bisa menjadi api yang membara dan akan membakar seluruh amalan kita. Tapi juga sebaliknya, lisan yang kita keluarkan, berbicara yang kita keluarkan itu juga bisa menjadi mata air yang bisa menyejukkan, bisa memadamkan api yang hawa nafsu. Maka saat lisan menjadi api, itu biasanya adalah ketika kita itu dikendalikan oleh yang namanya hawa nafsu. Karena kecenderungan hawa nafsu itu adalah tidak mau untuk diatur. Tetapi ketika kemudian lisan kita berkata yang ahsan, berkata yang baik, maka ini menjadi tabungan amal baik yang nanti akan kita petik di yaumul qiyamah nanti. Ada beberapa adab berbicara yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berbicaralah dengan benar. Jujur, jangan sampai berbohong. Karena hal ini ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Coba nanti dibuka Qurannya, ya. Silakan dicermati. Yang kedua yaitu berbicara dengan lembut dan tidak boleh berbicara dengan kasar. Ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi bagaimana ketika kita berbicara dengan orang tua kita, apalagi anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian ketika orang tuanya berbicara kalian cuekin aja. Itu sangat tidak boleh, ya. Dilarang oleh agama. Apalagi mengatakan ibu itu, ayah itu sangat dilarang. Dan yang ketiga, berbicaralah dengan bijak. Tidak boleh berbicara dengan sembarangan. Kalau kita berbicara dengan sembarangan, ada sebuah istilah yang sangat keren, ya. Mulutmu harimaumu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ketika berbicara yang kotor, berbicara yang buruk, itu nanti akan menerkam dirimu sendiri. Apa yang menerkam? Karena hasil amalmu ketika kamu berbicara, yang itu bisa merubah menjadi api yang bisa membakar semua amalannya. Dan yang keempat, tidak berbicara dengan perkataan yang tidak berguna dan hanya berbicara dengan perkataan yang berguna saja. Kita hindari, ya. Kita hindari bicara-bicara dengan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, ngobrol-ngobrol kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Hal ini ada dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkara yang tidak berguna, maka ini akan menjadi pemantik kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya kalau kita berbicara sesuai dengan adab Islam, itu pasti manfaatnya luar biasa banyak. Yang pertama diantaranya adalah dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika kita berbicara yang baik, berbicara yang ahsan, itu menunjukkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang lain secara harmonis. Apalagi kita kan selaku makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti kita membutuhkan orang lain. Tidak mungkin apa semuanya kita kerjakan sendiri. Pasti kita butuh dengan orang lain. Nah, sarana berkomunikasi dengan orang lain itu dengan berbicara. Maka ketika kita berbicara dengan hal kata-kata yang buruk, maka ini menjadikan rusaknya hubungan antar manusia. Maka ketika kita sudah menggunakan adab berbicara dalam Islam, insya Allah hubungan kita dengan orang lain akan harmonis.
Kemudian yang ketiga adalah dapat meningkatkan kesadaran spiritual kita. Kesadaran spiritual itu juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menghayati nilai-nilai spiritual seperti keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan sebagai penutup, ya, maka dengan demikian kita dapat memahami bahwa adab berbicara dalam Islam itu adalah sangat urgent, sangat penting. Kemudian yang kedua, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, bagaimana berbicara dengan baik terhadap orang lain, harus kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, dengan mengamalkan adab berbicara dalam Islam, kita dapat satu, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang yang secara harmonis, dan juga dapat meningkatkan kesadaran spiritual kita. Nah, inilah hal-hal yang penting yang perlu kita fahami tentang adab berbicara. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Allah senantiasa membimbing kita ketika kita berbicara kok salah, Allah segera mengingatkan kepada kita semuanya. Agar kita menjadi orang-orang, menjadi insan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.